Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zadwa Yuzaldi akan menyampaikan sedikit mengenai metode pembelajaran di bab kedua dari pelajaran strategi belajar mengajar. Oke, langsung saja ya ke pengertian yang pertama, yaitu strategi belajar mengajar. Apa sih itu strategi belajar mengajar? Jadi definisi dari strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai pendidikan tujuan-tujuan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya tercakup metode pembelajaran, terus ada strategi, terus ada model pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran yang spesifik. Strategi pembelajaran juga memiliki manfaat yang bagus dari para siswanya, yaitu salah satunya siswanya bisa terlayani kebutuhannya, bagaimana cara berpikir dengan yang baik. Selain itu, strategi pembelajaran juga turut membantu gurunya bagaimana seorang guru itu bisa memahami siswanya dengan baik dan benar dalam kegiatan belajarnya. Hal ini dikarenakan setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, serta motivasi yang berbeda-beda, sehingga setiap guru itu harus memahami apa yang dirasakan oleh siswanya, baik itu dari kegiatan siswanya yang ia suka. Terus guru harus menyesuaikan dalam satu kelas itu bisa memberikan pengalaman yang baik kepada siswanya. Kemudian yang kedua yaitu strategi dasar dalam mengajar. Di sini ada 4 pokok strategi dasar dalam belajar mengajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualitas perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajarnya. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan norma-norma dalam batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar, yang selanjutnya akan dijadikan umpan baik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu prinsip dasar belajar mengajar. Di sini ada 5 prinsip belajar mengajar menurut R. Ibrahim yang akan saya jelaskan. Yang pertama, prinsip perkembangan. Ketika kita di sekolah, kita pasti akan melihat anak terus berkembang terus-menerus. Dan di dalam perkembangan itu terdapat banyak sekali perbedaan tentang bagaimana cara kemampuan anak untuk menilai sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu prinsip perbedaan individu. Misalkan kita dalam kelas ada 40 orang anak didik, maka seorang guru itu harus bisa melihat bagaimana sikap dari 40 murid pendidik ini, 40 murid guru ini di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kebutuhan anak atau prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak didik memiliki kebutuhan masing-masing. Bahan ajaran dan cara penyampaian sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan tersebut. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu guru sebagai pendidik dan pengajar. Di sini yang pertama itu guru sebagai pendidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Terus kemudian menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Guru adalah seorang yang pekerjaannya mengajar. Maka dalam hal ini guru yang dimaksud adalah guru yang memberi pelajaran atau memberi materi pelajaran kepada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan dari pusat. Oke, itu penjelasan dari 4 poin yang saya telah jelaskan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Zadwa Yuzaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.